guys, balik lagi sama gua Solar 30. Oke guys, jadi pada video kali ini pertama kali ya nggak bikin video ya. Oke, jadi video kali ini gua mau menjalani tugas, melaksanakan tugas. Sebenarnya ini tugas sudah lama tapi sudah saya kerjakan, tapi saya belum saya berikan dengan video ya guys ya. Jadi tugasnya itu menyimak tentang drama. Dramanya ini adalah dramanya kakak tingkat saya. Jadi drama teman-teman saya juga sih, di kakak tingkat saya. Jadi sebenarnya saya ingin menyimak dan sekaligus mereaction dramanya. Jadi sekalian gitu. Tapi dikarenakan dramanya belum selesai pengeditan dan sekarang pun anak-anaknya yang pun lagi sibuk, kita bikin video seadanya, video menyimak saja ya. Jadi ini sedikit cerita gambaran drama yang saya lihat, yang saya tonton guys ya. Oke guys, langsung aja ya ke videonya kuy. Nah oke guys, jadi yang kemarin saya dapetin dari penyimak drama itu banyak hal ya guys. Sebelumnya drama yang saya simak adalah Kamu Anakku, Kamu Anakku, padahal belum nikah. Ganda ya guys ya. Jadi ceritanya nantilah kita ke lebih mengenal siapa tokohnya, siapa di balik layarnya. Oke guys, sebelumnya tokohnya itu banyak banget ya guys ya. Yang salah satunya itu tokoh utamanya ada Yuna, dan pemerannya itu lupa ya guys ya karena udah lama banget. Nanti saya kasih di sini lah ya guys ya. Namanya pemeran pertama itu Yuna, yang kedua itu ada bapak, yang ketiga itu ada ibu, dan selanjutnya itu adik Yuna yang namanya Imah, dan terus ada juga peran pendamping yaitu ada peri jahat, dan ada peri baik, dan terus ada teman Yuna yang namanya Keken, dan ada juga teman Yuna itu yang namanya Novi apa siapa saya lupa ya guys, nanti saya cantumin pokoknya guys ya. Oke guys, sebelum ke ceritanya, sebelum ini saya menyimak dramanya yang kemarin saya lihat, saya tonton, di balik layar mereka pun pasti ada sutradaranya. Nah, sutradaranya adalah Mas Sidik ya guys ya. Nama lengkapnya kalian bisa lihat di sini guys. Nah, itu dia guys ya. Nah, jadi itu salah satu tokoh dan kerja di balik layarnya. Dan terus ini sedikit kemarin yang saya dapat dari yang kemarin saya tonton. Iya benar. Nah, jadi ceritanya itu gatel anjir. Oke, jadi ceritanya itu gini. Ada sebuah anak masih remaja, masih SMP ya, masih SMP, dikatakan remaja, hampir dikatakan remaja. Tapi di sini belum dijelaskan dia kelas berapa, usianya pun ya masih tergolong muda lah, mungkin 15-16 lah di SMP itu. Nah, jadi dia tuh bandel banget ke orang tuanya. Tapi kita lanjut ke ceritanya aja ya guys ya. Nah, jadi ceritanya gini. Dia adalah orang yang gak mampu, tapi dia bergaya seolah-olah dia mampu mengikuti gaya temannya, yaitu temannya tadi si Keken sama yang satunya lagi. Dan namun dia tak sadar bahwasanya tuh diri dia tidak mampu, tapi malah dia bergaya selayaknya orang mampu. Wah, berat banget bukan? Nah, tapi saya kagum dengan cerita ini, saya kagum dengan drama ini, apalagi yang tampilin kemarin tuh, guys, kalian harus nonton ya guys ya. Cuman ini coba sih video di YouTube-nya itu udah ditampilin. Kalian harus nonton. Nanti kapan-kapan next konten saya bikinin reaction dramanya ya guys ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Jadi pada suatu hari
malam hari ayahnya itu sakit, kambuh sakit ya, dikarenakan dia udah lumpuh, sudah tidak mampu berjalan. Dia pun cuma jadi beban dianggap oleh anaknya si nama Yuna. Nah setelah itu ayah itu jatuh sakit, lalu ia mencari anaknya yang bernama Yuna karena dia khawatir sampai malam pun belum pulang-pulang, entah kenapa, apakah ada tugas sekolah ataupun apa. Nah ayah pun bingung serta bertanya-tanya kepadanya, kakak mamamu kemana sih dek, kok belum pulang? Adiknya menenangkan seorangnya, sudahlah pak, tenang saja, kakak tuh tidak apa-apa. Dan ayahnya pun ya berusaha menekan diri tapi tidak bisa, karena sosok ayah kan tahu sendiri kepada anaknya jam malam pun belum pulang-pulang. Nah, kan pasti tahu. Dan terus tidak lama kemudian si Yuna pulang. Nah pulangnya pun kayak orang bahagia banget, kayak udah apa ya, subscribe-nya itu udah, kalau YouTuber subscribe-nya itu udah 10 juta subscriber gitu cuma dalam sebulan. Bayangin, seneng banget tuh pak. Nah bayangin, tapi hayal tuh pak. Nah bayangin, pokoknya senang raut wajahnya tuh senang. Dan terus tiba-tiba bapaknya tuh tanya pada anaknya karena khawatir sih. Nah bertanya, dari mana saja kamu nak, ini bla 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 bla. Dan karena di situ ada peri jahat, dia pun membisikkan sesuatu di telinga. Nggak tahu ya bisikannya apa ya guys ya, yang penting tuh bisa menghasut si Yunanya. Tapi habis itu si Yuna sadar, langsung marah kepada ayahnya. Baru pulang bukannya disayang, diomelin kayak gini bla 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 bla. Habis itu dia nggak terima, dia emosi. Habis itu dia mendorong ayahnya sampai terjatuh. Nah si Imah pun nggak terima ayahnya digituin, didorong gitu kan, didorong gitu, nggak terima si Yuna. Habis itu dia bilang ke kakaknya, kak jangan kayak gitu guys sama ayah kan gini masih sakit. Habis itu kakaknya pun ya tidak menghargai seorang adiknya, tidak mendengar apapun, dia juga pun mendorong adiknya sampai jatuh seperti ayahnya. Dan beberapa waktu beberapa waktu kemudian ibu pulang ke rumah karena sudah seharian ibu mencari kayu bakar untuk kebutuhan rumah dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dia pun tidak tahu kenapa masalahnya, ada apa. Dia mau bertanya, lalu malah kakaknya si Yuna itu emosi, marah ibunya, marah ke bapaknya, bahwasanya tuh dia seperti salah tapi nggak mau salah gitu ya. Pokoknya gitulah guys ya, nanti di dramanya pokoknya kalian tonton aja ya, kalau udah diupload akhirnya kita reaction lah ya. Dan setelah itu sama halnya kakaknya tuh mau marahi ibunya, membentak-bentak dan lain sebagainya. Dan disitulah si Ima tidak terima langsung naik daun loh, naik darah ya kan, langsung bilang kan, spontan bilang bahwasanya kamu tuh bukan anak kandung ayah. Nah bingung si Yuna pun bingung, lalu dijelaskan oleh Ima pun menjelaskan bahwasanya kamu tuh bukan anak kandung ayah. Dulu pernah terjadi kecelakaan, lalu ayah menolong kamu pada suatu kecelakaan tersebut sampai kaki ayah patah dan sekarang lumpuh, tidak bisa berjalan apa-apa. Dan kamu cuma anak angkat yang dibesarkan oleh kedua orang tua saya dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Si Yuna pun tidak percaya bahwasanya
kata Imah seperti itu, tapi ya bodo amat karena dia udah emosi ya, dia karena acuh tak acuh ya biasa aja. Lalu Imam mengambil sesuatu barang yang di mana itu tuh suatu bukti-bukti bahwasannya dia tuh memang benar-benar bukan anak kandung bapak sama ibu tadi ya. Habis itu si Yuna percayanya gini, dia kaget, habis itu nggak tahu mau ngomong apa-apa lagi, dia marah, habis itu dia pergi begitu saja, tidak tahu kemana, tidak ada kabar. Lalu kemana kah dia, nggak tahu ya. Jadi setelah itu ayahnya pun khawatir si Yuna pergi kemana sampai tidak bisa memberikan keadaannya sendiri ayahnya. Lalu keesokan harinya si Yuna pun sadar, entah sadar apa gimana, dia pulang kembali ke rumah untuk berniatan untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Namun naas, Tuhan berkata lain. Karena kekhawatiran seorang bapak tidak kepada anaknya sampai lupa mengkhawatirkan diri sendiri, ayahnya pun menentukan mata, mengembuskan nafas terakhirnya pada hari itu juga. Dan ya, Yuna tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya cuma bisa menangis melihatnya ayahnya terdiam dan terbaring oleh kain kafan, dan dia pun cuma bisa meminta maaf dan ayahnya dia. Oke guys, mungkin itu ya guys ya. Jadi itu sedikit ceritanya. Entah misal kalian nyambung apa nggak nyambung, nanti itu yang saya dapat dari kemarin yang saya tonton pada drama Kamu Anakku. Dan terus kesan apa yang saya dapat nih buat pengalaman saya sendiri, ini buat saya sendiri, ya entah itu orang tua kita kandung atau bukan, yang penting dia sudah merawat kita dan dia sudah membesarkan kita, dia sudah mendidik kita dengan baik. Tolong hargailah perjuangan mereka sedikit saja, karena menghargai seseorang itu adalah hal yang paling terindah buat orang lain. Jika kalian ingin dihargai, hargailah orang lain. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja pada konten kali ini. Sekian, see you next video. See you next.